Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Erlia Bustami dengan NPM B1A022344 dari kelas F Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini, saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Pipi membuat video dengan tema Negara Hukum, Ilmu, dan Perancang Perundang-undangan. Di sini, mengenai landasan pertimbangan pentingnya kajian peraturan perundang-undangan itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada Indonesia Negara Hukum, dan yang kedua itu ada tugas negara, dan yang ketiga itu ada aspek tujuan pengembangan. Untuk yang pertama ini, Indonesia Negara Hukum, di sini bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana di sini sudah terlihat jelas bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, tugas negara. Di dalam tugas negara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tugas negara ini ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dan yang kedua itu dalam rangka melaksanakan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka pembentukan berbagai peraturan negara itu menjadi sangat penting. Nah, dari dua tugas negara itu tadi, itulah yang menjadi landasan pertimbangan pentingnya kajian peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada aspek tujuan pengembangan, yang dimana maksud dari aspek tujuan pengembangan ini berbicara mengenai aspek pengembangan. Yang pertama itu untuk pengembangan ilmu di area peraturan perundang-undangan itu, di sini yang menjadi titik fokus bukan lagi kodifikasi, namun yang menjadi titik fokus di sini adalah modifikasi peraturan perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengertian kodifikasi itu sendiri. Kodifikasi itu adalah penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang agak luas. Dengan demikian maksudnya adalah kodifikasi itu bukanlah sekedar penyusunan seperangkat hukum mengenai hal tertentu ke dalam kitab undang-undang, melainkan mengenai bidang hukum yang lebih luas lagi seperti bidang hukum perdata, bidang hukum dagang, bidang hukum pidana, dan sebagainya. Untuk undang-undang kodifikasi itu sendiri, pengertiannya adalah undang-undang yang membakukan pendapat hukum yang berlaku. Sedangkan untuk pengertian undang-undang modifikasi itu adalah undang-undang yang bertujuan untuk mengubah pendapat hukum yang berlaku. Untuk undang-undang kodifikasi dan modifikasi ini bertolak dari pembedaan, yang dimana peraturan perundang-undangan kodifikasi itu peraturan perundang-undangan yang tradisional. Jadi untuk titik fokus di sini bukan lagi yang menjadi kodifikasi, namun modifikasi. Di sini bisa kita lihat ilmu pengetahuan perundang-undangan itu merupakan terjemahan dari 3 bahasa. Yang pertama, bahasa Jerman, yang kedua bahasa Belanda, dan yang ketiga ada dari bahasa Inggris, yaitu Science of Legislation. Selanjutnya, menurut Burkhard Krems, ilmu pengetahuan perundang-undangan, di sini ia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Selanjutnya ada 2 sarjana peletak dasar ilmu perundang-undangan. Yang pertama itu ada dari Burkhard Krems, dan yang kedua itu ada dari Werner Mayhofer. Di sini Burkhard Krems mengatakan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada teori perundang-undangan, dan yang kedua itu ada ilmu perundang-undangan. Untuk teori perundang-undangan itu sendiri merupakan teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif. Selanjutnya, untuk menurut Werner Mayhofer, di sini ia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada penelitian kenyataan hukum, dan yang kedua itu ada ilmu perundang-undangan.
Untuk yang penelitian kenyataan hukum, di sini ia mengatakan bahwa penelitian kenyataan hukum itu berorientasi pada penelitian undang-undang dan pembentukan undang-undang dalam kenyataan sehari-hari. Selanjutnya, ilmu perundang-undangan. Di sini ilmu perundang-undangan berorientasi pada sebagian politik hukum yang didasarkan pada pengalaman hukum serta merupakan petunjuk dalam pembentukan hukum. Selanjutnya, sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, ilmu di bidang perundang-undangan itu mempunyai hubungan yang erat dengan beberapa bidang ilmu tertentu, yang dimana ilmu pengetahuan perundang-undangan itu berkaitan dengan yang pertama itu ada bidang teori hukum, yang berkaitan dengan pengantar ilmu hukum atau PIH. Yang kedua itu ada bidang teori kenegaraan, yang dimana itu berkaitan dengan ilmu negara. Yang ketiga itu ada bidang dogmatika hukum, yang dimana bidang dogmatika hukum itu berkaitan dengan pengantar tata hukum Indonesia, asas-asas hukum tata negara, asas-asas hukum administrasi negara, lembaga kepresidenan, lembaga perwakilan rakyat, tata hukum usaha dan birokrasi negara, serta hukum administrasi negara. Selanjutnya itu ada bidang ilmu penunjang, yang dimana bidang ilmu penunjang itu berkaitan dengan sosiologi hukum dan politik hukum. Selanjutnya masih dari Burkhardt-Krems. Di sini Burkhardt-Krems membagi ilmu perundang-undangan itu menjadi 3 subbagian. Yang pertama itu ada proses perundang-undangan, yang kedua ada metode perundang-undangan, dan yang ketiga itu ada teknik perundang-undangan. Selanjutnya itu ada peristilahan. Istilah perundang-undangan atau dalam beberapa kepustakaan mempunyai 2 pengertian yang berbeda-beda. Dalam kamus umum yang berlaku, untuk istilah legislation dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Untuk istilah Wetgeving itu dapat diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara. Sedangkan untuk istilah Gesetzgebung itu dapat diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan. Selanjutnya, dalam pengertian Wetgeving itu tadi, dalam Juridis Woordenboek itu dapat diartikan menjadi 2. Yang pertama itu perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selanjutnya, dalam pengertian yang kedua itu, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi untuk pengertian 2 pengertian yang ini tadi, di dalam pengertian perundang-undangan yang pertama dan yang kedua itu, kalau untuk yang pertama itu perundang-undangannya itu merupakan proses pembentukan. Sedangkan untuk pengertian perundang-undangan yang kedua itu tadi adalah segala peraturan negara. Jadi untuk pengertian yang pertama dan pengertian kedua itu berbeda. Yang pertama proses pembentukan dan yang kedua itu ada segala peraturan negara. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalam pasal 1, angka 1 dan angka 2 dapat dirumuskan beberapa pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan ada juga pengundangan. Selanjutnya, untuk peraturan perundang-undangan, di sini dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini untuk peraturan perundang-undangan itu bisa kita ingat ada 3. Yang pertama, peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan tertulis. Yang kedua itu mengikat secara umum. Dan yang ketiga itu dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dengan perkataan lain, suatu peraturan yang tertulis itu dapat bersifat umum
abstrak, dan berlaku terus-menerus sebagai suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan di bidang pemerintahan, dan juga dapat sebagai peraturan yang berlaku secara interan. Di sini ada satu catatan, yaitu selain itu, lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam definisi tadi haruslah dibaca dengan yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam memenuhi tugas video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.